Jemaat yang sama-sama dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memulai ibadah keluarga pada malam hari ini. Marilah berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya, karena kasih setianya yang besar atas kita. Kita memuji Tuhan dari kitab Bakti 354 bait yang pertama, hidup yang sedih jadi melodi. Saudaraku, mari kita berdoa. Untuk kesempatan yang Tuhan telah berikan kepada kami sebagai keluarga yang Tuhan berkati. Ketika kami boleh bersama memuliakan nama Tuhan dalam persekutuan keluarga kami masing-masing. Dan ketika kami juga diberikan kesempatan untuk mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Dalam keterbatasan kami Tuhan, kami mohon agar Tuhan boleh berkarya atas kami semua. Baik hamba-Mu yang melayankan firman Tuhan dan setiap kami yang mendengarkannya. Sehingga firman Tuhan yang boleh kami dengar sesaat lagi, kami boleh mengerti, kami pahami, bahkan kami lakukan di dalam kehidupan beriman kami. Berfirmanlah ia Tuhan, sebab sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudaraku, marilah kita berdiri bersama mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, Kisah Para Rasul pasal 10 ayat yang ke-34 sampai 43. Kisah Rasul 10 ayat 34 sampai 43. Firman Tuhan berkata, lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu bahwa firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia. Setelah Ia bangkit dari antara orang mati, dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa siapa yang percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya,
dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada ayatnya yang ke-34, pembacaan kita dikatakan demikian. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Saudara-saudara, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama didefinisikan sebagai sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Esa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan sesamanya serta lingkungannya. Jadi dengan demikian saudara-saudara, kalau bisa kita artikan secara luas, agama yaitu menyangkut hubungan vertikal dan horizontal di dalam kehidupan manusia. Hubungan antara manusia dengan Tuhannya dan juga hubungan antara manusia dengan sesamanya atau bahkan lingkungannya. Dan setiap orang saudara-saudara yang memiliki agama ketika mereka menjalin hubungan vertikal dan horizontal di dalam kehidupannya, hanya ada satu harapan di dalam diri orang tersebut, yaitu bahwa dirinya dapat menerima anugerah Allah, yaitu pembenaran dan keselamatan yang asalnya dari Allah, dan kemudian anugerah yang diberikan Allah kepada dirinya juga dipakai untuk dinyatakan. Damai sejahtera itu, anugerah itu dinyatakan kepada sesama manusia bahkan lingkungannya. Jadi dengan demikian saudara-saudara, ada hubungan yang erat. Hubungan kita dengan Tuhan dan juga hubungan kita dengan sesama kita. Dan itulah yang ditentukan di dalam setiap agama. Agama adalah sarana yang dibuat untuk menghadirkan damai sejahtera Tuhan dan untuk mempersatukan orang-orang yang menjadi makhluk ciptaan Allah. Tetapi pada kenyataannya saudara-saudara, banyak sekali orang yang memahami agamanya secara dangkal. Agama yang harusnya membuat atau menjadi pemersatu antara dirinya dengan Tuhan, antara dirinya dengan sesama manusia, tetapi justru malah sebaliknya menjadi pemecah di dalam hubungannya dengan sesama. Dan ini kita lihat saudara-saudara, di dalam kehidupan bangsa Israel, umat pilihan Allah, ketika para rasul mulai bekerja untuk memberitakan Injil Tuhan. Diceritakan bagaimana seorang Kornelius datang menghadap Petrus dan para rasul ketika dirinya yang adalah orang non-Yahudi datang menghampiri seorang Yahudi yang pada saat itu dipercaya oleh Tuhan untuk menyatakan tentang anugerah Tuhan. Dan kita lihat bagaimana seorang Kornelius memiliki sebuah kerinduan besar, sebuah harapan besar. Ketika dia sudah mendengarkan tentang siapa Kristus di dalam kehidupan orang percaya. Dan pada saat itu dia merasa bahwa saya ingin lebih jauh lagi mengenal Kristus. Dan saya juga ingin mendapatkan damai sejahtera Kristus, yaitu keselamatan di dalam kehidupan manusia. Dia datang kepada Petrus yang adalah orang Yahudi. Dan pada saat itu saudara-saudara, Petrus mengetahui terjadi perbedaan, pemahaman yang luar biasa, dangkalnya terjadi di dalam kehidupan bangsa Yahudi. Yaitu ketika mereka dengan begitu bangga menyatakan bahwa diri mereka adalah bangsa unggulan. Diri mereka adalah bangsa yang selalu dimenangkan oleh Tuhan. Bangsa yang mendapatkan kepercayaan penuh dari Tuhan di dalam kekudusan dan kesucian mereka. Sehingga bagi orang Yahudi, untuk mereka berbicara, untuk mereka bersatu dengan bangsa-bangsa lain, bukan perkara ringan. Dan bahkan Petrus mengatakan demikian pada ayat 28. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu
Betapa kerasnya larangan bagi orang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Rasul Petrus memecahkan pemahaman yang dangkal yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Yahudi pada saat itu. Ketika mereka merasa menjadi bangsa yang superioritas, menjadi bangsa yang selalu dipilih oleh Tuhan, menjadi bangsa yang unggul di antara bangsa-bangsa lain, Rasul Petrus memberikan pemahaman kepada mereka bahwa sesungguhnya ayat 34 dikatakan, sesungguhnya Allah tidak membedakan orang. Saudaraku, keselamatan asalnya dari Allah. Dan Allah berkarya di dalam diri Yesus Kristus yang hadir ke dalam dunia ini dalam rangka mendamaikan manusia dengan Allah. Manusia yang tadinya begitu nista di hadapan Tuhan karena dosa yang dilakukan. Tetapi kemudian Kristus hadir untuk menyatakan damai sejahtera tersebut. Kristus hadir untuk menyatukan kembali antara hubungan manusia dengan Allahnya. Tetapi kemudian Allah di dalam karya rencananya untuk menyelamatkan dunia ini, dia memakai bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi pertama kali dipakai oleh Allah, dipanggil, diutus, dipanggil dan dipercaya untuk menjadi umat pilihan Allah. Bukan untuk menjadikan mereka sebagai bangsa yang sombong, tetapi menjadikan mereka sebagai bangsa percontohan bahwa di dalam diri mereka karya Allah akan disebarluaskan kepada seluruh dunia ini. Tetapi secara dangkal dipahami oleh orang Yahudi pada saat itu. Mereka hidup dalam kesombongan. Muka mereka penuh dengan kebengisan. Muka mereka penuh dengan kesombongan. Dan muka mereka penuh dengan permusuhan terhadap bangsa-bangsa lain. Padahal Allah ingin berkarya bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tetapi bagi dunia ini. Petrus mengingatkan kepada kaum Yahudi pada saat itu, saudara-saudara, bahwa keselamatan dari Tuhan diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Itu juga yang menjadi panggilan dan pengutusan yang Tuhan hadirkan dan nyatakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Yang telah menerima anugerah Tuhan. Yang telah menerima keselamatan dari Allah. Yang mengatakan diri bahwa saya adalah pengikut Kristus. Yang mengatakan diri bahwa adalah saya orang Kristen. Mempertahankan agama boleh saja saudara-saudara. Tetapi hidup dalam kefanatikan itu yang tidak diizinkan. Ketika kita memandang sinis orang lain sebagai orang-orang yang belum diselamatkan, ketika kita memandang remeh orang-orang lain yang hingga pada saat ini belum mengenal Kristus, ketika kita merasa diri bahwa saya adalah satu-satunya orang yang diselamatkan oleh Allah. Sekali lagi dikatakan sesungguhnya aku mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Diri kita dan sesama kita sama di mata Tuhan. Adalah orang-orang yang hina yang diberikan keselamatan di dalam diri Yesus Kristus. Dan kepada mereka kita diminta untuk menghadirkan damai sejahtera Tuhan melalui peran dan karya kita. Bukan untuk membuat perbedaan di dalam kehidupan kita. Bukan untuk membuat sekat-sekat di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Mari saudaraku, ingatlah Tuhan mencintai semua orang. Tuhan mencintai diri kita, Tuhan mencintai semua orang. Dan Tuhan ingin berkarya melalui diri kita kepada banyak orang. Jadilah orang-orang yang boleh berkarya bagi Tuhan. Jadilah orang-orang
yang memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita. Terpujilah Kristus. Amin. Kita aminkan firman Tuhan. Kita bakti 296 bait yang pertama. Saudaraku, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Hadirkan damai sejahtera Tuhan kepada banyak orang. Itulah yang menjadi tanggung jawab kami sebagai orang percaya Tuhan. Kami mengetahui bahwa kami telah menerima keselamatan yang asalnya dari Engkau Tuhan. Dan ajar kami Tuhan, untuk tidak memandang hina sesama kami, untuk tidak menyepelekan keberadaan mereka, untuk tidak bermuka garang terhadap mereka, bahwa mereka bukan bagian dari kehidupan kami Tuhan. Dan ajar kami untuk menyadari bahwa Engkau tidak pernah membedakan siapapun kami adalah sama di hadapan Tuhan. Anak-anak Tuhan yang memiliki hak untuk mendapatkan keselamatan yang asalnya daripada-Mu ya Bapa. Di dalam mengisi kehidupan kami di bumi pertiwi ini Tuhan, ajar kami untuk boleh berkarya di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini Tuhan. Ajar kami untuk boleh menghadirkan damai sejahtera-Mu kepada masyarakat Indonesia ini Tuhan. Dan ajar kami ya Bapa untuk boleh memandang sesama kami adalah sama di mata Tuhan. Berkati kami untuk melakukan semuanya itu Tuhan. Bapa, pada saat ini kami mengucap syukur di tengah-tengah keluarga kami masih merasakan kehadiran Tuhan. Kami masih merasakan berkat Tuhan. Kami masih merasakan damai sejahtera Tuhan yang Engkau nyatakan kepada pribadi lepas pribadi dalam keutuhan keluarga kami masing-masing. Mampukan kami Tuhan untuk menjaga damai sejahtera-Mu ini dengan sikap hidup kami yang baik dan benar di mata Tuhan, di dalam hubungan kami dengan seisi anggota keluarga kami, di dalam hubungan kami dengan orang-orang yang kami jumpai Tuhan, di dalam hubungan kami ketika kami bekerja, di dalam setiap karya yang kami lakukan ini Tuhan. Berkati kami semua ya Bapa, berkati juga keluarga-keluarga jemaat-Mu Tuhan, yang pada saat ini berada di dalam kelemahan fisik mereka, di dalam ketidakberdayaan mereka ketika menghadapi situasi yang serba mencemaskan ini ya Bapa. Engkau hadir bersama dengan mereka, Engkau kuatkan mereka serta mampukan kami yang hingga pada saat ini tetap bersuka cita di dalam Tuhan untuk boleh hadir juga dalam kehidupan mereka, untuk boleh menyatakan damai sejahtera-Mu melalui pelayanan kami, melalui juga kepedulian dan perhatian kami ini Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa untuk orang-orang tua kami Tuhan. Anak-anak Tuhan di dalam usia lanjut mereka. Tuhan Kau berkati mereka dalam tangan kasih Allah. Engkau kuatkan tubuh jasmani para lansia ya Tuhan. Engkau mampukan seluruh kaum PKLU untuk tetap hidup bersandar dan beralaskan hanya pada karya dan kehendak Tuhan saja. Biarlah Tuhan Engkau tetap menjaga orang tua kami masing-masing Tuhan. Engkau tetap menjaga persekutuan kaum lanjut usia. Engkau juga tetap menjaga kehidupan anak-anak kami Tuhan. Engkau juga tetap menjaga kehidupan kami ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ibadah ini boleh terjadi hanya karena kasih setia Tuhan dalam hidup kami.
sehingga para pelayan boleh melayani Engkau dalam sukacita yang besar ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan ampunkanlah segala salah dan dosa kami, serta terimalah doa permohonan kami ini, yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat dan keluarga yang sama-sama diberkati Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dari Mazmur 96 ayatnya yang ke-8 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil persembahan dijalankan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 433 bait 1 dan bait yang kedua, Aku Suka Membagi. Aku suka membagi pada orang, agar Tuhan dipuji tiap orang pun kepada Tuhan ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apalah. Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur, dan kita berdoa. Ya Tuhan, sumber sukacita dan ungkapan syukur kami, inilah persembahan yang dapat kami kumpulkan. Kami mengimani sungguh persembahan yang dapat kami kumpulkan, bahwa kasih dan kuasa-Mu akan menyempurnakan pemberian kami, dan hikmat-Mu melingkupi kami yang mengelolanya. Di dalam kasih dan kemurahan Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, berdirilah. Hiduplah dengan damai sejahtera Tuhan di dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Mercusuar kasih Bapa. Mercusuar kasih Bapa, memancarkan sinarnya, namun sungguh yang dipandang dikala bencananya. Pelihara suluh pantang, walau hanya tenggelam, agar tak orang hilang di lautnya yang terang. Jemaat Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Ibadah selesai, Tuhan memberkati.